Mendikbud Nadiem Makarim mengesahkan peraturan menteri yang salah satunya menghapus kegiatan pramuka sebagai ekstra kurikuler wajib di sekolah. Pramuka nantinya akan menjadi kegiatan opsional alias bisa dipilih oleh murid. Selama ini pramuka diwajibkan di sekolah sebagai salah satu aktivitas pengembangan diri siswa. Di dalamnya diajarkan beragam keterampilan yang dibutuhkan ketika berada di alam bebas seperti kode Morse, memasak dengan perkakas seadanya, membangun tenda, tali temali hingga membangun api unggun. Apa komentar Anda mengenai penghapusan kegiatan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Pramuka itu kan mengajarkan kemandirian ya, orang untuk punya integritas. Bagaimana caranya untuk tidak menggantungkan diri pada orang lain. Saya kira itu bagus sih untuk keterampilan diri, behavior yang ada di dalam tubuh itu bisa direfleksikan menjadi kemandirian gitu, dan itu bisa diwujud nyatakan. Kalau negara kita ingin mandiri ya jiwa-jiwa itu harus mandiri, tidak tergantung pada orang lain atau negara lain. Nah sebaliknya, kalau memang dihapuskan berarti tidak ada hari pramuka 14 Agustus ya, itu harus dicoreng. Nah itu apakah punya refleksi yang baik? Saya kira Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim harus berpikir ulang dengan kearifan lokal dan kearifan nasional, karena ini kan mengglobal secara nasional. Ya kan, national wisdom atau local wisdom itu harus diwujud nyatakan. Benar nggak penghapusan ini ada korelasinya yang baik? Karena ini harus ada opsi, bukan hanya menghapuskan kemudian tidak ada opsi. Dulu bahasa Inggris pun dikatakan beliau tidak perlu diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal mata pelajaran di perguruan tinggi anak saya itu sebagian besar mata pelajarannya harus bahasa Inggris. Iya kan, how to make English more fluently. Bagaimana membuat bahasa Inggris itu lebih lancar gitu loh, supaya bisa berbicara dengan bangsa-bangsa lain. Jadi ini refleksi ini perlu dikemukakan. Jadi saya kira bawahan-bawahan dari Pak Nadiem bukan orang-orang bodoh ya, mereka orang-orang pintar semua itu, profesor, dokter. Harusnya memberikan masukan-masukan yang baik, inovasi yang baik. Dan sekedar mengurangi, mereduksi mata pelajaran ini kemudian nggak ada opsi. Bagaimana gitu loh, coba renungkan dengan baik. Terima kasih. Ya, saya mau berpendapat gini ya, sebagai orang yang bertumbuh dengan pramuka ketika sekolah ya, dari SD sampai SMA. Ada kebijakan pramuka dihapuskan dari ekskul wajib itu ya sayang ya, meskipun pramuka tetap ada, tapi kalau misalnya jadi opsi gitu kan, pasti ada aja yang akan meninggalkan kan si siswa. Apalagi sekarang udah mereka kenal gadget yang baik segala macam, ya sangat disayangkan. Kenapa? Karena pramuka itu hal yang baik gitu, lengkap gitu. Kita belajar sandi itu berarti kita kognitifnya kita dilatih. Kita berkemah, kita diajarin kemandirian. Baris berbaris kita diajarin kedisiplinan. Hiking mencintai alam. Jadi lengkap gitu. Sayang banget kalau sesuatu yang baik ini tuh dihapuskan gitu. Dan bahkan setahu saya sih di negara-negara maju pun pramuka ada gitu kan, Boy Scout. Jadi ya ini hal yang diakui secara internasional, sesuatu yang baik gitu ya. Semoga sih Kemendikbud gitu ya, jangan ngutak-atik yang remeh-remeh gini lah yang sudah baik bahkan gitu kan. Kenapa nggak ke program yang lebih fundamental gitu ya, kayak kesejahteraan guru, pemerataan pendidikan, kayaknya lebih penting sih gitu sih. Kalau saya sayang sih kalau ini dihapuskan dari ekskul wajib gitu. Makasih. Menurut saya itu kan pembentukan karakter ya. Kalau pembentukan karakter kan masuknya SMA, SMEA, SMK. Kalau SD sampai SMP itu kan wajib untuk menjalani pramuka. Paskibra aja ketemunya biasanya SMA, pecinta alam dan lain sebagainya. Seharusnya Pak Nadiem koordinasinya kepada Pak Presiden bagaimana impres terhadap laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium lain sebagainya itu harus dibangunkan secepatnya. Situasi satuan-satuan rayon-rayon UKM-nya dari domisili daerah masing-masing. Jadi artinya Pak Nadiem itu membentuknya harusnya kualitas pendidikannya itu dulu yang dibenahi sama dia, baru kurikulum. Kalau seumpamanya pramuka itu udah dari dulu ya begitu, ya biarin aja begitu, karena efeknya kan kemampuan mahasiswa kita menjadi unggul seperti
di dunia ini pada khususnya pramuka di dunia ini kan sepertinya semuanya udah satu arah gitu Pak, untuk membangun paradigma yang bagus. Jadi saya harap juga Pak Nadiem, itulah yang saya harapkan, jangan ribut digital tapi nggak punya laboratorium komputer. Dia cuma pakai Android atau Apple, nggak jelas begitu itu. Jadinya rancu menurut saya Pak. Anak-anak SD SMP pun jadi ikut-ikutan Android aja pun itu kebijakan pemerintah yang salah menurut saya. Karena mereka SD SMP itu nggak berhak mengikuti Android, segala digital yang harus diikuti. Itu yang harusnya Satu lagi Pak, baju itu kan kalau seumpamanya hari Jumat biasa pakai baju batik. Sekarang nggak nampak lagi baju batiknya. Hari Sabtu baru baju baru pramuka. Sekolah saya itu kalau SMA udah ada baju bebasnya hari Sabtu. Bahasa Jerman, Persia, Tunisia, setiap hari beda-beda Pak. Karena saya pesantren modern. Termasuk tergantung kurikulumnya menurut saya. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Pak Menteri maunya sebetulnya apa ya? Ada yang lebih penting harus dibenahin ya. Kita dulu punya universitas hebat-hebat katanya Indonesia. Tapi kalau di kancah dunia itu UI aja rankingnya 250. Terus anak-anak mahasiswa kita itu pintar-pintar, ya hebat-hebat. Tapi ya kualitasnya ketika udah masuk ke kancah kelas dunia ya, mohon maaf ya, terutama untuk yang mahasiswanya ya. Kalau untuk SD, SMP, SMA hebat-hebat itu ya. Mereka ini benar-benar dah sangat-sangat tidak kompetitif ya. Nah, makanya yang penting dulu dibenahin ya. Itu universitas-universitas tuh ya. Mereka tuh ya ampun, kayak UI yang kelasnya hebat luar biasa, tapi di dalamnya mengerikan ya. Biarinlah itu pramuka ya. Itu pembentukan karakter bangsa, itu penting sekali itu. Indonesia akan jadi apa nanti kalau nggak ada pramuka anak-anak kecil kita. Terima kasih. Ini sih kalau ngomongin pramuka sih saya lihat sih zaman dulu punya juga bagus, yang baru juga bagus. Cuman dengan acara ini aku mau nebeng bilang begini Bu, belakangan ini sekolahan swasta banyak sekolah negeri campur gitu, SMA-nya dah. Mulai SMA-nya tuh. Jadi ada sekolah negeri dicampur gitu. Jadi yang disayanginnya begini, kebanyakan sekolah negeri, nggak semuanya ya, anaknya tuh lebih suka berantem, ngebut motor, ngerokok. Jadi yang anak-anak tadinya sekolahnya agak baik ngikut. Dan juga bukan mereka ikut baik. Saya harap sih berbaur kan bisa, yang tadi ngerokok supaya nggak ngerokok ini, tapi mereka tuh karena udah susah dilarang gitu ya. Jadi teman-teman saya juga pada pindah tuh anak-anak sekolahnya. Jadi saya cuma mikir ya apa, berbaur memang baik, cuman anak-anak sekolah negeri kesannya lebih gimana gitu ya, lebih binal gitu. Nggak semuanya sih disayangin aja begitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Nadiem memang ada betulnya sih, walaupun semuanya nggak setuju ya. Tapi saya rasa 90% memang ada betulnya ya, karena begini Mbak, kalau untuk semacam kepramukaan mengenai cara bertahan hidup, keterampilan segala macam, itu kan sudah bisa diakses oleh para anak-anak, bahkan mulai dari TK sampai SD sampai di atasnya pun mereka udah pada kenal YouTube ya. Jadi secara otodidak pun seharusnya mereka sudah mempelajari hal-hal semacam itu. Karena kalau dilihat juga sebenarnya kegiatan kepramukaan juga nggak pengaruh banyak sih Mbak bagi perkembangan diri anak-anak zaman sekarang ya. Kebanyakan tuh anak-anak 70-80% lah itu berdiam diri di rumah, lihat gadget. 20% sisanya mungkin bagi kaum-kaum yang dalam tanda kutip minim kuota gitu Mbak. Jadi mereka harus beraktivitas fisik di luar. Jadi kalau secara secara global sih saya lihat yang dikatakan Pak Nadiem memang betul. Tinggal bagaimana cara kita mengolah, memberi pemahaman kepada anak didik lainnya. Seperti itu sih Mbak. Ya, kita memang harus mempersiapkan generasi muda ya, anak-anak kita ini yang sekarang SD, SMP untuk masa depan yang lebih baik.
Dan apa yang dilakukan oleh Kemendikbud ini sudah benar. Tidak perlu ada mewajibkan pramuka, yang justru membuat pramuka itu jadi industri di dalam industri pendidikan itu sendiri. Mulai dari supplies-nya, baju, seragam, segala macam, mengkemah, termasuk pendukung-pendukungnya ya. Mungkin ada juga aparatur yang melatih, kemudian dan sebagainya. Jadi jika memang itu dirasa perlu dan bermanfaat, biarlah itu menjadi keputusan individu atau keluarga yang bersangkutan. Jadi tidak perlu menjadi kegiatan yang wajib. Karena ada juga yang mungkin dari kecil pengennya kalau dia punya kemampuan bahasa ya di bahasa gitu ya. Atau seperti yang dibuat tuh menari atau memasak dan seterusnya gitu. Jadi ini yang harus dipahami, jangan sampai ada mewajibkan, bahkan pramuka kadang-kadang tidak jarang berfungsi seperti milik. Udah diajari kayak hidup ala militer gitu kan. Indonesia ini bukan di bawah sepatu laras gitu. Jadi di dalam pendidikan itu juga muncul karena tidak ada wajib harus jadi pramuka gitu. Terima kasih. Nah inilah kalau hitungannya otak-otak bisnis ya, jadi kayak gitu. Kita lihat zaman dulu saja, Jepang itu takut sama Indonesia itu dengan pramukanya itu sempat dibubarkan. Jadi kembali lagi kalau kita untuk lihat sekarang untuk satuan anak-anak kita ini, negara juga akan dihormati. Fungsinya banyak. Dalam waktu peperangan juga akan diberdayakan juga adik-adik kita ini untuk membantu negara ini. Jadi kalau memang otaknya otak bisnis, jadi hitung-hitungannya uang-uang mulu jadi. Kembali lagi susah kita negara ini. Ya kembali lagi saya bilang, berpikirlah secara cermat, jangan asal ngomong saja. Apalagi seorang menteri bubarkan. Dibilang wajib tidak wajib itu tergantung anak muridnya, mereka mau atau tidak dipaksakan. Itu tidak dipaksakan. Jangan dibilang kewajiban, jangan. Itu benar, sudah benar. Makanya Menteri Nadiem ini harus belajar lagi lah sama pendahulu kita ini. Jangan asal nyabak aja, belajar sejarah lah. Indonesia ini sejarahnya banyak. Kita itu dihormati karena satuan kita ini. Dari kecil sampai yang tua-tua. Tahu sekarang udah diacak-acak sampai detik ini pramuka mau dibubar gitu lah. Kembali lagi saya bilang, kalau hanya otak bisnis baju ini itu kayak militer begini, kayak tadi Bapak tadi itu bilang, rusak negara ini berpikiran sempit kayak gitu. Kita berpikir untuk satuan dan kesatuan bangsa ini, untuk mendidik anak-anak kita pintar semuanya dengan pramuka itu, anak-anak kita itu mereka bisa satu kesatuan dengan anak-anak, saling tolong menolong, saling bahu-membahu dalam kesusahan juga. Jadi jangan sampai berpikir-pikir otak-otak uang, jadi kembali uang itu dijauhkan dulu lah. Lihat pendiri-pendiri negara kita ini, founding father kita ini tidak memikirkan uang mereka itu. Bagaimana negara ini baju berdiri tegak di kakinya sendiri, tidak mengemis saja. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Menurut saya sih, saya kan ada keponakan juga, jadi ekstrakurikulernya salah satunya melukis. Saya bukannya bilang melukis itu salah, cuma kan masing-masing anak punya bakat berbeda-beda. Jadi menurut saya ngapain buang waktu untuk melakukan hal yang bukan merupakan bakat dan minat dia. Karena kan kita lihat ya, semuanya yang jago programmer, udah itu atlet bulu tangkis atau apapun itu, mereka itu belajar dari usia dini. Jadi mereka jagonya itu bukan belajar dari remaja. Dia orang dari kecil udah belajar. Warren Buffett aja udah belajar bisnis itu dari kecil gitu loh. Jadi menurut saya daripada kalau yang kayak gini-gini nggak usah kewajiban lah. Istilahnya kita mengarahkan dia, anak ini dia antar ke depannya jadi apa yang berguna lah gitu loh. Jadi maksud saya menghabiskan waktu untuk bakat dia daripada belajar banyak tapi ntar gede juga nggak dipakai. Gitu aja. Oke, makasih. Iya, Pak Nadiem ini banyak uji cobanya ya. Kemarin Merdeka Belajar, dibebasin kepada guru dan sekolah untuk menentukan mata pelajaran yang ingin diajarkan. Bahkan bisa di luar kelas, segala macamnya. Sudah mau 5 tahun nih, hasilnya juga nggak jelas ya. Malah skor PISA kita itu turun.
gimana nih, sekarang uji coba lagi, nggak ada pramuka ya. Pramuka ini kan mendidik mental anak-anak kita ya. Jadi gimana bisa mandiri di alam, bersatu, bersolidaritas, berdisiplin gitu. Kemudian dihapus. Oke. Apa yang ingin dibidik Pak Nadiem ini? Kita nggak jelas, masih tahap uji coba. Sedangkan negara tetangga kita lihat sudah mengumpulkan talented people ya, dikumpulkan. Padahal Singapura itu nggak ada apa-apanya, nggak ada sumber daya alam, tapi yang ada adalah otak ya. Manusianya dididik dengan benar, bahkan penduduknya kurang dia undang dari sekeliling, termasuk dari Indonesia, untuk hidup di situ, berkarya di situ dan maju. Nah, itu yang harus dipikirkan. Dulu zaman Pak Harto ada link and match, nggak tahu sekarang masih pakai atau enggak. Maksudnya match dengan industri ya, kepakai ilmu yang diajarkan itu. Jangan habis keluar nggak ada kerjaan, nggak bisa diaplikasi gitu. Yang pertama kepikiran tuh ya dulu karena kita sekolah memang dari SD sampai SMA ada pramuka ya, kayaknya rasanya kehilangan. Padahal sebenarnya juga nggak hilang karena memang itu kan menjadi wajib aja gitu ya. Cuman ya saya nggak tahu kajiannya apa. Memang kadang-kadang dalam beberapa hal kita ini terlalu banyak dibebani dengan begitu banyak pelajaran, lalu memang tidak fokus pada materi utama. Masing-masing anak itu memiliki kelebihan di bidang-bidang tertentu sehingga mereka bisa lebih fokus pada bidang-bidang itu ya. Saya memang juga nggak tahu persisnya, tapi apakah sudah ada kajian bahwa memang pendidikan pramuka ini memiliki peranan khusus terhadap satu bekal mental anak atau tidak, mungkin itu juga yang perlu dilakukan. Saya rasa itu. Terima kasih. Kalau namanya pramuka itu kan menurut saya udah dari dulu tuh, dan ekstrakurikuler itu kan memang bukan wajib. Jadi kenapa mesti diperlibatkan? Namanya ekstrakurikuler itu kan tambahan aja. Saya dari kecil dari tahun 60-an itu udah ikut pramuka ya. Jadi ya kalau emang bagus ya harus lanjutkan, kalau enggak ya nggak usah dilanjutkan gitu aja. Terima kasih. Saya pikir ya, ini kan Andi Makarim ini kan seorang yang dari backgroundnya kan dia orang yang menguasai istilahnya dunia digital ya. Dunia digital itu kan ya mengikuti perkembangan zaman ya. Dulu saya masih kecil ya, yang saya main kan keleleng, terus layangan, terus dan lain-lain sebagainya lah, yang istilahnya itu permainan orang kampung seperti saya ya. Nah, hari ini kan anak saya, cucu saya dan sebagainya kan sudah lahir aja udah mesti megang handphone, mau disuapin juga megang handphone. Jadi ya kalau untuk perkembangan digital sekarang ini anak-anak ya udah nggak cocok kali ya untuk diajak lagi seperti kegiatan pramuka dan sebagainya. Itu kan ya seperti yang saya main zaman dahulu ya, seperti kelayang, kelereng dan sebagainya kan sudah nggak ada lagi anak sekarang yang main itu. Jadi ya seharusnya memang ngikutin perkembangan zaman ya, kita sudah ke digital ya, semua juga udah digital. Sampai bayi yang baru lahir aja udah tahu handphone itu bisa dia nonton YouTube, lalu disuapin makan dan sebagainya. Itulah perkembangan manusia yang sekarang, Bu. Jadi kalau ya itu sangat setuju lah untuk udah merubah kurikulum sekolah itu ya harus dibanyakan digitalnya lah. Dan orang kampung seperti yang kegiatan di kampung itu kan sudah nggak ada, di kota itu udah nggak ada kan. Jadi kita dulu berkemah dan sebagainya itu kan sudah nggak ada, Bu. Jadi kita mau kemana-mana udah tinggalnya di hotel, udah mewah dan sebagainya, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau menurut saya sih kan tadi kebanyakan saya dengar tuh penghapusan, tapi kan Pak Nadiem ini kan bukan menghapus ya, tapi menggeser ya.
dari wajib menjadi opsional gitu. Jadi program Praja Muda Karana ini sendiri, Pramuka ini kan tidak dihapuskan gitu. Jadi itu dulu tuh kita harus ngerti gitu bahwa Pak Nadiem ini menggeser bahwa tidak wajib, karena kan selama ini menjadi wajib gitu. Nah, mungkin Pak Nadiem melihat lebih jauh bahwa salah satu wadah memang untuk pengembangan diri ataupun mau menggali potensi dan talenta seorang anak muda, ya artinya siswa itu tidak harus lewat pramuka gitu. Banyak program-program lain yang ditawarkan di ekskul. Contohnya misalkan lukis, menari gitu loh, dan memasak apa gitu loh. Dan ada juga jalur dulu saya sukanya eksak ya, jadi saya ngambilnya elektro gitu loh, yang sifatnya bikin-bikin PCB gitu, suara burung apa, nah lampu liplok gitu loh. Nah jadi saya rasa kita harus berpikir bahwa pramuka tidak hilang di dunia pendidikan SMP, SMA di Indonesia gitu. Itu tidak hilang, tetapi implementasinya ini tidak wajib gitu loh. Jadi diserahkan kepada siswa untuk memilih gitu loh. Dan saya melihat implementasi pramuka ini kalau dijalankan benar itu bagus. Dia banyak kegiatan separuh di luar, di outdoor. Sekarang contohnya buat api dari batu, nggak ada orang yang secara umum bisa. Saya bisa dulu karena saya ikut pramuka gitu. Muter-muter supaya apinya itu nyala di kayak di film-film. Nah itu cuma ada di pramuka gitu loh. Nah bukan pramuka is not camping, just camping, enggak. Tetapi di dalam camping itu sendiri, nah itu tergantung penggalang-penggalangnya ini loh, yang pembinanya ini loh. Dia harus lebih implementatif yang memang berguna untuk di kemudian hari. Buka tenda, kalau orang nggak pernah megang tenda mana bisa. Tapi kalau seorang pramuka pasti bisa bikin sakanya, bikin pasaknya itu seperti apa, nancepnya, tekniknya seperti apa, narik terpalnya gimana gitu. Itu diajarkan gitu loh. Kegiatan outdoor pramuka itu bagus, cuma masalah penerapannya saja gitu loh. Ya, saya sebagai salah seorang pendidik yang di dalam dunia pendidikan juga sebenarnya melihat hal ini satu hal yang cukup baik lah dari tindakan dari Pak Menteri. Kemungkinan harusnya dirubah adalah salah satu materi di dalam pramuka yang biasanya urusannya untuk luar, outdoor seperti itu, mungkin bisa digabung dengan ada tambahan tindakan-tindakan seperti misalnya digitalisasi ataupun pelajaran lain yang tidak hanya melulu dalam tanda kutip ya, misalnya berkemah atau untuk menyalakan api atau menyalakan mendirikan tenda. Jadi perlu pramuka ini melihat zaman lah ya. Jadi memang benar, dasarnya tetap harus ada, karena sensor motoriknya anak-anak itu berkembang dengan adanya pramuka di kegiatan di luar kelas, di luar wilayah. Mereka bisa melihat alam, mereka bisa tahu situasi, mereka bisa mengerti keadaan lingkungan dan juga ya dalam tanda kutip ya, persiapan diri lah jikalau something happen gitu kan, ada force major dan lain sebagainya, mereka cukup paham dan sensor motoriknya itu berkembang. Tetapi kalau sekarang kita masih mengacu kepada materi yang lama, materinya hanya itu lagi baris berbaris, simpul menyimpul dan bikin tenda ataupun api dan lain sebagainya, memasak segala macam, seakan-akan seperti tidak up to date dengan kondisi sekarang. Tetap itu harus ada, tetap harus ada karena itu sensor motorik. Tapi juga harus ada tambahan satu up to date. Kalau di beberapa negara di luar negeri, di Kanada misalnya seperti itu, pramuka diangkat untuk menjadi suatu salah satu ujung tombak jika terjadi suatu masalah di kotanya, misalnya dalam tanda kutip bencana gitu ya. Mereka menghadapi, bantu, dan juga mereka mengerti akan tindakan-tindakan selanjutnya, misalnya untuk bisa menghubungi keluarga dan lain sebagainya. Artinya tindakannya ditambahkan, pelajarannya, materinya ditambahkan, edukasinya ditambahkan, seperti digitalisasi ataupun pemahaman ataupun sebagainya. Kalau saya melihat ada plus minusnya ya. Begini, saya setuju dan tidak setuju kalau dibilang wajib
menjadi pilihan. Coba kalau bisa kita lihat positifnya, misalnya ini pramuka ini kan arahnya kepada bagaimana anak itu bersosialisasi. Itu dulu. Memang baris per baris itu menjadi beban buat anak-anak. Kalau harus di tengah matahari, baris, disiplin, terlampau berat. Jadi bisa dibikin kewajiban itu dipertimbangkan untuk katakanlah yang remaja, bukan untuk anak-anak. Dari mulai SMP sampai SMA. Dan saya kira tidak perlu harus setiap minggu pramuka. Jadi wajib, kalau dibikin wajib, paling enggak sebulan 1 kali kegiatan itu harus. Jadi ini untuk mengajarkan si anak bagaimana berinteraksi, bagaimana di situ ada toleransi dalam perbedaan, terus bagaimana bergotong royong, tanggung jawab sosialnya cukup tinggi. Kalau lihat zaman sekarang orang sibuk dengan main game, itu individualisme tinggi sekali. Bagaimana seorang anak kalau tidak menyukai temannya, dia tinggal delete, tinggal menjauhi. Padahal dalam bermasyarakat kan nggak begitu. Perbedaan selalu ada. Perbedaan dalam sikap, perbedaan dalam perbedaan dalam suku. Dan di pramuka ini, di situ pentingnya pelajaran sosialisasi bernegara itu. Saya kira itu salah satu. Kemudian gotong royong. Kemudian artinya semua tidak berdasarkan teknologi. Jadi kita tidak harus terperangkap dengan teknologi digital. Itu diabaikan dulu. Itu disampingkan pramuka. Jadi kegiatan alam, mencintai alam. Bagaimana kita menghargai binatang. Bagaimana kita menanam, bercocok tanam. Jadi nggak usah disiplin militernya yang diambil, baris per baris, loncat atau berkemah. Berkemah boleh untuk mencintai alam, dekat sama alam. Jadi unsur teknologinya dihapuskan. Itu aja saya kira. Iya, terima kasih kembali Pak Rudi dan terima kasih banyak untuk semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.